Selamat pagi, selamat mengawali hari ini di hari Kamis tanggal 3 Februari 2022. Apa kabarnya untuk Anda semua? Semoga kabar hari ini kita semua mengawali di hari baru dengan semangat yang juga selalu baru untuk hari-hari kita. Semoga semua niat dan juga pekerjaan, hal-hal baik yang kita rencanakan di hari ini dalam pekerjaan atau mungkin dalam banyak perjumpaan kita dengan banyak orang, semoga juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada banyak hal baik pula yang semoga bisa kita bagikan dan nantinya bisa kita syukuri di akhir hari ini, di hari Kamis tanggal 3 Februari 2022. Hari ini kita bersama-sama akan kembali membaca dan merenungkan Injil. Dan Injil untuk hari ini adalah dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, entah itu di dalam pekerjaan atau di dalam aktivitas harian kita, di dalam hal-hal yang sederhana, sadar atau tidak, kita itu kerap kali gagal fokus dengan apa yang harus kita kerjakan. Misalnya sebagai contoh saja, kita buka handphone, mungkin tujuan kita adalah untuk memakai satu aplikasi atau satu fungsi dari handphone itu untuk satu hal. Misalnya, kita buka handphone untuk membuka pesan yang baru saja masuk. Tetapi di saat kita sudah membuka handphone, lalu kita akan membuka aplikasi-aplikasi yang lain. Atau mungkin pernah juga kita membuka handphone punya satu tujuan, tapi tujuannya itu malah kita lupakan karena kita terlena dengan hal-hal yang sifatnya hiburan dari handphone kita masing-masing. Atau mungkin di dalam satu pengalaman saat kita bepergian misalnya kita belanja ke satu toko atau mungkin belanja ke pasar, kita saat berangkat dari rumah kita punya satu tujuan akan satu barang yang pengen kita beli. Tapi karena ada berbagai macam pilihan di pasar atau di toko, akhirnya fokus kita menjadi kabur. Mungkin barang yang kita beli memang sudah kita beli, tapi kita lalu beli tambahan-tambahan yang lain yang kita lihat saat kita ada di toko atau di pasar. Atau mungkin kita juga pernah punya pengalaman di saat kita pengen beli sesuatu, tetapi karena kita sudah melihat yang lainnya, malah kita membeli dulu yang lain itu, malah melupakan apa yang menjadi tujuan awal kita di saat kita keluar dari rumah. Atau kita kerap kali mengatakan itu sebagai sebuah kejadian gagal fokus. Kita lupa dengan fokus kita lupa apa yang menjadi tujuan awal kita lupa apa yang sebetulnya ingin kita kerjakan karena kita digagalkan dengan tawaran-tawaran lain yang mungkin lebih menarik, lebih mengasihkan, kemudian mungkin juga lebih enak untuk kita jalani. Hari ini Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu mengutus mereka berdua-dua.
Yesus meminta para murid untuk tidak membawa bekal di dalam perjalanan mereka. Mereka tidak boleh membawa apapun kecuali tongkat. Mereka tidak boleh bawa roti, tidak boleh bawa uang, tidak memakai alas kaki, tidak membawa 2 helai baju, kemudian juga tidak boleh membawa bekal-bekal yang lainnya. Mungkin kita lalu bertanya, kenapa Tuhan tidak memberikan kesempatan kepada para murid untuk membawa bekal yang banyak di dalam perjalanan para murid itu? Mungkin jawabannya adalah supaya para murid fokus dengan apa yang menjadi perutusan mereka. Kalau misalnya mereka membawa 2 helai baju, mungkin tujuan mereka lalu akan menjadi pribadi yang show, akan menampilkan diri mereka sebaik mungkin. Sampai-sampai mereka lupa dengan fokus perutusan mereka, yaitu mewartakan sukacita, menyembuhkan banyak orang, membebaskan orang dari roh-roh jahat. Atau kalau mereka memiliki atau membawa banyak uang di dalam uang saku mereka, mungkin mereka akhirnya lupa dengan perutusan mereka. Mereka akan banyak membeli apa yang mereka lihat. Mereka mungkin akan melakukan apa yang mereka bisa lakukan dengan uang yang mereka bawa. Sehingga fokus dan tujuan perutusan mereka lalu terkaburkan, atau bahkan nanti terkesampingkan di dalam perjalanan perutusan yang mereka buat. Maka di dalam hidup kita pun kerap kali diajak untuk melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Entah itu uang ataupun juga kenyamanan hidup. Karena di saat kita memfokuskan diri kita pada hal-hal yang membuat kita nyaman, kita malah akan hilang fokus. Kita hanya akan mengejar sesuatu yang membuat kita senang, sampai-sampai kita lupa apa yang menjadi tugas, pekerjaan, tanggung jawab, dan akhirnya perutusan kita masing-masing. Semoga di dalam perjalanan hidup kita hari ini, di dalam pekerjaan, perjumpaan, tugas, tanggung jawab, kita juga tidak lupa dengan apa yang menjadi fokus hidup kita. Semoga kita tidak gagal fokus, dan semoga kita tidak jatuh pada godaan-godaan yang menggoda kita secara pandangan, menggoda kita di dalam kenikmatan, karena pada akhirnya segala sesuatu yang menggoda kita hanya akan bertahan sebentar saja, hanya akan bertahan sesaat saja. Lalu sesudahnya kita akan hilang arah, karena arah kita sudah kita kesampingkan. Semoga hari ini menjadi hari yang indah untuk Anda semua dan keluarga Anda. Semoga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang kita jumpai. Semoga hari ini kita diberikan kesabaran. Semoga kita bisa tersenyum kepada banyak orang. Dan semoga dari itu kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kita jumpai. Selamat pagi, selamat mengawali hari ini, hari Kamis tanggal 3 Februari 2021. Selamat menikmati dan bersyukur bersama dengan Tuhan, dan semanggi, semangat pagi hari ini.